Dari ilustrasi video tersebut, kita mendapatkan pengertian umum mengenai manajemen modal kerja, yaitu mengendalikan pengeluaran dan pemasukan dana agar operasi usaha tetap berjalan. Jadi pada siklus usaha berikut ini, kita harus bisa mengendalikan pengeluaran dana pada tahap pembelian, yaitu pembayaran tunai, hutang usaha, dan hutang biaya. Pada tahap produksi, kita juga harus melakukan pengendalian biaya produksi dan juga inventory berupa bahan baku dan bahan dalam diproses. Pada tahap pemasaran dan penjualan, kita juga harus mengendalikan biaya pemasaran dan inventory berupa produk jadi. Pada tahap pembayaran, kita juga harus mengendalikan pemasukan dalam bentuk tunai dan juga piutang usaha, yang pada akhirnya harus mengendalikan ketersediaan dana untuk operasi. Berikut ini kita akan membahas analisa kebutuhan modal kerja berdasarkan umur harinya. Mari kita bahas piutang usaha versus hutang usaha untuk produsen pada siklus sempurna. Mengapa dikatakan siklus sempurna? Karena masa produksi selama 25 hari ditambah piutang usaha selama 35 hari sama dengan masa hutang usaha dan hutang biayanya selama 60 hari. Lihat ilustrasi berikut ini. Mulai dari tahap pertama yaitu pembelian bahan baku, kemudian proses 1 yaitu masa produksi selama 25 hari. Pada masa produksi ini terjadi tahapan kedua yaitu bahan diproses, hingga akhirnya masuk pada tahap ketiga yaitu produk jadi, dan keempat produk dijual. Misalnya penjualannya secara piutang usaha, maka kita akan masuk kepada proses kedua yaitu masa piutang usaha selama 35 hari misalnya, yang berakhir pada tahap kelima yaitu penerimaan kas atau terima pembayaran piutang usaha. Kemudian kita lihat proses pembelian bahan baku dan pembiayaan lainnya yang umur hutangnya adalah 60 hari dan dibayar pada hari ke-60 berupa pengeluaran kas. Nah, kita lihat jangka waktu penerimaan kas sama dengan jangka waktu pengeluaran kas. Jadi arus kas perusahaan tidak terganggu. Untuk membahas siklus tidak sempurna, kita lihat ilustrasi berikut ini. Pada proses pertama, yaitu masa produksi 25 hari, terjadi tahapan pembelian bahan baku, bahan diproses atau produksi. Tahap ketiga adalah produk jadi, dan tahap keempat adalah produk dijual. Kemudian proses kedua adalah umur piutang usaha selama 35 hari untuk sampai kepada tahap penerimaan kas atau menerima pembayaran piutang usaha. Bandingkan dengan proses hutang usaha dan hutang biaya yang umurnya adalah 40 hari, di mana harus dilakukan pengeluaran kas untuk pembayaran hutang. Jadi ada gap berupa kekurangan dana selama 20 hari. Jadi artinya dalam siklus bisnis ini kita kekurangan modal kerja selama 20 hari. Jadi masa produksi selama 25 hari ditambah piutang usaha selama 35 hari lebih besar dari masa hutang usaha dan hutang biaya yang selama 60 hari. Untuk membahas siklus tidak sempurna jenis usaha perdagangan, kita lihat ilustrasi sebagai berikut.
Kita lihat proses pertama, yaitu umur inventory produk mulai dibeli hingga siap dijual adalah 25 hari. Kemudian proses kedua yaitu umur piutang usaha selama 35 hari sebelum kita menerima kas untuk pembayaran piutang usaha. Dibandingkan dengan hutang usaha dan hutang biaya selama 40 hari, maka akan terjadi kekurangan dana selama 20 hari. Artinya, kita membutuhkan modal kerja untuk membiayai operasi selama 20 hari tersebut. Berikutnya mari kita bahas siklus tidak sempurna jenis usaha kontraktor. Kita lihat ilustrasinya sebagai berikut. Misalnya untuk suatu termin proyek pembuatan fondasi bangunan bertingkat. Mulai dari tanggal dimulainya proyek dan proses pembangunannya selama 120 hari. Tapi pembayarannya terjadi setelah 30 hari kemudian yang dikategorikan sebagai piutang usaha. Kemudian kita bandingkan dengan diagram pembayaran hutang usaha dan hutang biaya yang dilakukan setiap bulannya. Dan disinilah terjadi gap karena masa pembangunan selama 120 hari ditambah piutang usaha selama 30 hari lebih besar dari masa hutang usaha dan hutang biaya yang dibayarkan setiap 30 hari. Mari kita perdalam lagi siklus usaha tidak sempurna atas dua proses. Pada proses pertama, setelah masa hutang usaha dan hutang biaya selama 40 hari itu berakhir, terjadi pengeluaran dana. Sehingga terjadi kekurangan dana selama 20 hari lagi sebelum terjadinya pemasukan dana. Pada proses kedua, demikian juga setelah masa hutang usaha dan hutang biaya selama 40 hari itu berakhir, terjadi pengeluaran dana. Sehingga terjadi kekurangan dana selama 20 hari lagi sebelum terjadinya pemasukan dana. Siklus kekurangan dana ini berulang terus sehingga terjadi kebutuhan modal kerja tambahan. Dengan metode arus kas ini, kita dapat secara rinci melihat jumlah dan umur piutang, jumlah dan umur hutang yang akan mempengaruhi saldo akhir tiap bulannya. Saldo akhir ini harus dijaga agar tidak negatif. Jadi dengan metode arus kas ini, kecukupan modal kerja tetap terkendali. Contohnya adalah arus kas prakredit atau sebelum diberikan kredit, di mana kas akhirnya selama 3 bulan adalah negatif. Berikutnya adalah arus kas pasca kredit, di mana diberikan kredit modal kerja dari bank, sehingga kas akhirnya positif.